Ada arus yang mengalir di bawah permukaan setiap budaya, aliran perilaku dan kepercayaan yang halus yang memandu kehidupan sehari-hari masyarakatnya, seringkali tidak terlihat oleh pengamat biasa. Di Jepang, arus ini sangat kuat, membentuk masyarakat yang tampak rumit sekaligus sederhana bagi orang luar. Kita sering mendengar tradisi besar, bunga sakura, kuil kuno, upacara teh. Tapi kebiasaan kecil sehari-harilah yang membentuk dasar sejati kehidupan Jepang. Ritual tenang di rumah, di kereta, di kantor, aturan tak tertulis yang memungkinkan jutaan orang hidup harmonis. Mari melihat lebih dekat, melampaui kartu pos, untuk memahami mengapa di balik apa. Tindakan-tindakan kecil yang, saat dijalin, menciptakan permadani masyarakat Jepang modern. Mereka menuturkan narasi budaya, rasa hormat, disiplin, dan tanggung jawab bersama. Cerita ini terungkap dalam detail. Satu salam hormat, satu kedatangan tepat waktu, satu tikar tatami bersih. Mari menyelami tabiat asli orang Jepang, dari rimtijaan hingga meja makan. Di Jepang, kebersihan atau seiketsu lebih dari sekadar beres-beres, ia bentuk rasa hormat pada diri, orang lain dan lingkungan. Dari menjemur futon, mengepel lantai, hingga memastikan tiap barang ada di tempatnya. Ritual ofuro, bersihkan badan di luar bak dulu, dengan bangku kecil dan shower tangan baru berendam untuk relaksasi. Berendam untuk menghangatkan tubuh dan melepaskan stres. Pemisahan luar dalam tegas, melepas sepatu di genkan, uwabaki di dalam, sandal khusus kamar mandi. Di ruang publik, jalanan bersih meski tempat sampah jarang, orang bawa pulang sampahnya. Toilet umum bersih dan canggih, simbol standar higienis yang tinggi. Setelah acara, warga bergotong royong, kebersihan sebagai kewajiban sosial. Kalau kebersihan adalah jiwa, ketepatan waktu adalah detak jantung kehidupan Jepang. Waktu bukan saran, melainkan janji sosial. Kereta terkenal tepat, keterlambatan tahunan sering dihitung dalam detik. Semenit telat pun layak permintaan maaf. Datang beberapa menit lebih awal itu norma, persiapan sebelum jam mulai. Agenda bukan panduan, tapi jadwal yang dipatuhi. Waktu semua orang berharga, menyia-nyiakannya dianggap tidak hormat. Disiplin waktu ditanam sejak kecil, datang awal, PR teratur. Hukuman bukan denda, melainkan pandangan sosial, tidak bisa diandalkan, bahkan egois. Tekanan tepat waktu inilah pilar efisiensi dan keteraturan Jepang. Di ruang publik Jepang, prinsipnya harmoni, agar tidak mengganggu orang lain. Meski padat, obrolan pelan, ponsel disenyapkan, teleponan dihindari. Ketentraman yang memungkinkan membaca, istirahat merenung. Antre adalah seni tanpa dorong-dorongan, tanpa serobot, tanpa keluhan. Aturan tak terucap mengalirkan orang dengan lancar. Makan sambil berjalan dihindari, lebih sopan berhenti, nikmati, baru lanjut. Bawa sampah sampai tempat yang tepat, simbol tanggung jawab bersama. Meiwaku, jangan menimbulkan kerepotan. Kesadaran dampak diri pada orang lain. Kesadaran tinggi ini kekuatan tak terlihat, menjaga ketenangan dan keteraturan kehidupan publik. Etos kerja Jepang, jam panjang, loyalitas, dedikasi dengan sisi gelap karoshi yang diakui. Kerja adalah kontribusi pada kelompok, sukses dan gagal milik bersama. Nemawashi, bangun konsensus secara informal sebelum rapat resmi, agar implementasi cepat dan seragam. Nilai karyawan, bukan hanya hasil pribadi, tapi kolaborasi dan dukungan rekan. Ganbaru, bertahan dan memberi yang terbaik, menyelesaikan tanpa banyak keluhan. Sesudah kerja, nomikai mempererat tim di luar formalitas kantor. Generasi muda mendorong work-life balance, lembur dikurangi, cuti didorong. Namun dedikasi, kebersamaan dan hormat pada usaha bersama tetap menjadi arsitektur budaya kerja. Bangunan modern berdiri di atas berabad-abad pembentukan nilai. Di Jepang, makan adalah pengalaman inderawi yang penuh syukur dan kebersamaan. Sebelum makan, itadakimasu, terima kasih untuk semua yang terlibat. Setelahnya, gochiso sama deshita, penghargaan untuk yang memasak. Tampilan hampir sepenting rasa, warna, tekstur, bahan musiman, banyak piring kecil. Bento sederhana pun dirangkai dengan rapi dan berniat. Hindari menancapkan sumpit di nasi. Itu mengingatkan ritual pemakaman. Jangan berikan makanan sumpit ke sumpit. Letakkan di piring kecil untuk diambil sendiri. Menyeruput mie? Boleh, bahkan dianjurkan. Untuk piring bersama, ambil dengan ujung sebalik sumpit atau toribashi. Ritual ini mempererat hubungan dan menumbuhkan rasa syukur kolektif. Transportasi Jepang, terutama kereta, adalah jantung negara. Keren, efisien, tertib. Menghubungkan kota besar hingga desa terpencil, tepat waktu. Pertama, antre di marka pintu. Biarkan penumpang turun dahulu, naik dengan tenang, tanpa kekacauan. Kursi prioritas untuk yang membutuhkan. Beri tanpa banyak bicara. Jaga ruang, bawa tas rapat ke tubuh atau simpan di rak. Suasana hening, baca, rehat, ponsel senyap, pengumuman sopan dan informatif.
Di bus, berdiri saat kendaraan berhenti total, demi keamanan bersama. Pembayaran lancar dengan kartu AC tinggal tempel. Tindakan kecil terkoordinasi mengubah perjalanan jadi pengalaman yang beradab dan bisa ditebak. Di balik kota cepat, ada gotong royong kuat, Chiki Seiso, bersih-bersih lingkungan bersama. Dari jalan, taman bunga hingga halaman kuil, Matsuri dikelola warga, mikoshi, stand makanan, musik dan tarian tradisional. Mengikat komunitas dan warisan lintas generasi. Chonaikai menyambungkan warga dengan kantor kota, siaga bencana dan fasilitas komunitas. Meski menurun di kota, tetap jadi jaring pengaman sosial. Kerelawanan versi Jepang, langsung, lokal, tenang, konsisten. Banyak benang kecil, merajut jalinan sosial yang tangguh. Ruang tempat orang merasa memiliki, karena mereka ikut membangunnya setiap hari. Di balik gaya spektakuler, banyak orang lebih memilih sederhana, rapi, bersih, sopan, fokus pada kualitas dan kenyamanan, bukan menarik perhatian. Pengaruh minimalis dan wabi-sabi, indahnya ketidaksempurnaan dan kefanaan. Zen, benahi ruang untuk menjernihkan pikiran. Motenai, sayang jika terbuang, makanan, waktu, sumber daya. Perbaiki daripada ganti, gunakan sampai tertuntas, belanja dengan sadar. Nilai bukan pada banyaknya barang, tapi makna dan umur pakainya. Keanggunan tenang, hidup terencana, indah secara lembut. Pernyataan paling elegan sering dibisikkan, bukan diteriakkan. Tabiat asli orang Jepang terungkap dalam hal-hal kecil, hormat, disiplin, dan tanggung jawab bersama. Roda-roda kecil yang menjaga mesin besar berjalan mulus. Bukan daftar keanehan, melainkan sudut pandang berbeda tentang ruang, waktu, dan sesama. Dengan mengupas lapisan-lapisan ini, kita melihat sisi Jepang yang jarang dibahas, namun dijalani setiap hari. Memahami bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menghargai keragaman cara hidup. Narasi ini dituturkan dalam detail sehari-hari, tenang, konsisten, indah. Satu salam hormat, satu kedatangan tepat waktu, satu tatami bersih pada satu waktu. Di sanalah, dalam arus yang tenang, tabiat Jepang menemukan bentuknya.